Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang sopan santun dan menghargai. Apa sih Dek sikap santun itu? Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Perilaku santun seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Santun merupakan akhlak terpuji karena akan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sikap santun mencakup dua hal, yaitu santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Sopan santun sangat penting dalam pergaulan hidup loh Dek. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika berperilaku tidak sopan, maka orang lain tak akan menghargai dan menghormati kita. Orang yang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berkata baik dan menjauhi perkataan yang menyakitkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyantun. Maksudnya gimana? Kita belum tentu bisa membuat orang lain bahagia dengan harta kita. Maksudnya kalau kita tuh walaupun bersedekah memberi orang lain tapi kita masih menyakiti orang itu. Nah, itu tidak baik. Jadi lebih baik dengan perkataan yang lembut, halus, sopan seperti itu. Kita bisa membuat orang lain bahagia dengan tutur kata yang baik dan wajah yang ramah, yang murah senyum, sama seperti hadis Rasulullah SAW. Senyummu terhadap saudaramu akan menjadi sedekah bagimu. Masih ingat hadis itu kan? Contoh-contoh perilaku santun seketika di sekolah, yaitu menyapa guru saat bertemu, mengucap dan memberi salam kepada guru, menghormati bapak ibu guru, dan menggunakan seragam yang rapi dan sesuai aturan, juga berkata lembut terhadap teman, guru, maupun karyawan. Contoh sikap santun di rumah, yaitu meminta izin kepada orang tua saat hendak bepergian keluar rumah. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang baik dan menghindari kata-kata yang kasar. Yang ketiga, saling mengucapkan salam saat hendak bepergian. Yang keempat, saling berbagi atau apapun kepada sesama saudara. Yang kelima, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Manfaat bersikap santun apa aja ya kira-kira? Yang pertama, dihargai dan dihormati orang lain. Yang kedua, rasa tentram dan damai. Yang ketiga, mendatangkan rasa bahagia. Dan yang keempat, menjaga hubungan baik dengan orang yang ada di sekitar kita. Yang kelima, dipandang sebagai orang yang mempunyai perilaku baik. Selanjutnya, tentang menghargai teman. Menghargai teman adalah sikap menghormati seorang dan memberi kesempatan kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Contoh perilaku menghargai teman. 1. Berteman tanpa pilih kasih. Bersahabat dan bermain dengan siapa saja, tidak memandang orang itu kaya apa enggak, cantik apa enggak, seperti itu Dek. Yang kedua, tidak mencela dengan perkataan yang buruk.
Yang ketiga, rendah hati dan bisa menerima dengan hati yang tulus atas kerja temanmu. Yang keempat, mengucap terima kasih kepada teman yang telah membantu. Yang kelima, mengucapkan maaf kalau kita ada salah atau menyinggung perasaan teman dan lain sebagainya. Yang keenam, tidak mengambil hak orang lain dan menguasai hak itu dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta itu nggak boleh. Yang terakhir, memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung kepada teman yang berprestasi. Manfaat menghargai teman. 1. Hidup jadi tentram, damai, dan harmonis. Yang kedua, tidak muncul pertengkaran. Yang ketiga, bisa belajar dan bermain dengan tenang. Yang keempat, mendapat pahala, mendapat banyak teman. Dan yang terakhir, hati menjadi senang. Nah, untuk pertemuan akidah akhlak kali ini cukup di sini dulu ya. Mohon maaf apabila Ustadzah ada salah dan kurangnya, mohon diikhlaskan. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.